Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita iman, Islam, kesehatan. Yang kedua, semoga kita selalu memanjatkan salawat kepada Rasulullah SAW yang begitu mencintai kita. Hari ini saya akan berbicara masalah sedekah. Ada banyak ayat tentang sedekah. Disebutkan dalam hadis bahwa pintu surga pun nanti ada salah satunya itu yang khusus untuk bersedekah, Bapak Ibu. Ini terutama nasihat untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu. Sedekah. Saya baru tahu, baru merenung, ternyata sedekah itu berasal dari kata sodakoh, yang artinya jujur, benar, dan memberi dengan ikhlas. Artinya jujur pada diri sendiri bahwa nikmat Allah itu begitu banyaknya. Kemudian yang kedua, membenarkan bahwa kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Yang memberi itu adalah Allah. Berapa banyak orang yang bekerja keras. Satu sisi diberi biasa-biasa saja. Tapi di sisi lain ada orang yang bekerja keras diberi kelebihan. Oleh karena itu kelebihan harta itu sesungguhnya bukan karena karya kita. Bukan karena kerja keras kita. Tapi karena Allah. Dan memberinya dengan ikhlas. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai-sampai ketika orang itu meninggal, orang itu minta ditangguhkan sejenak saja. Ya Allah, tangguhkan aku sejenak saja. Untuk apa? Tolong hidupkan aku lagi. Untuk apa? Untuk sholat? Boten. Untuk haji? Enggak. Untuk berbakti kepada orang tua? Enggak. Ternyata apa? Ternyata untuk sedekah. Agar apa? Agar dimasukkan ke dalam orang yang soleh. Oleh karena itu, kita mati pun itu ternyata masih berdoa, ya Allah, tunda aku, tunda. Aku ingin bersedekah. Yang dulu tidak pernah dikerjakan. Bapak Ibu, ketika kita mati pun, itu putus amalan kita. Harta kembali lagi, istri kembali, amalan-amalan kita layak ikut. Dan salah satu amalan kita itu adalah apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Ini yang nanti terus. Makanya saya begitu kagumnya ya kepada orang-orang yang tidak perlu diingatkan tapi berebut. Saya jadi ingat pada seseorang ketika pembangunan ini berebut betul. Kalau karpet, saya saja karpetnya. Sementara saya nunggu ditariki. Allah. Ini orang ini berebut betul. Jadi merebut. Bapak Ibu, dan kerennya lagi, sedekah itu tidak perlu waktu. Tanpa mengecilkan arti yang lain, bahwa semua ibadah itu kan mulia. Semua ibadah itu memang mempunyai keutamaan, tapi ada yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Haji ada waktunya, sholat ada waktunya, puasa ada waktunya. Sedekah tidak ada waktunya. Sewaktu-waktu. Dan sedekah itu sebetulnya apa milik kita? Bukan. Harta ini milik Allah. Yang menyedekahkan kita, yang dapat pahala malah kita. Ini kasih sayang Allah itu luar biasa. Bapak Ibu, ini ada sebuah ayat, saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka
dan bagi mereka pahala yang banyak. Kalau hari ini Bapak Ibu meminjami saya 1.000, saya ganti dengan 10.000, pasti hari ini akan banyak yang meminjami saya, dan itu kontan. Siapa yang punya uang 100.000 hari ini? Begitu ada yang mengacungkan tangan dan saya beri 1 juta untuk yang meminjami saya dan langsung saya kembalikan 1 juta, pasti akan berduyun-duyun, pasti itu. Kalau ada yang mau meminjami saya 1 juta hari ini, dalam waktu hari itu juga 5 menit kemudian saya ganti dengan 10 kali lipat, maka akan banyak orang yang meminjami saya. Tapi ada kemungkinan saya juga akan melarikan itu uangnya. Mungkin saja saya tipu-tipu. Tapi kalau Allah yang menjanjikan, siapa yang meminjami aku dengan 1 juta, maka ada kemungkinan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Begitu. Ada hal lain. Sesungguhnya kalau ini Muhammadiyah itu bagus loh Bapak Ibu, karena ada tim lazismu. Sekarang ini mulai muncul banyak lazis-lazis yang lain. Saya gembira ketika di Kepanjen ini ada kantor khusus lazisnu, lazis untuk NU. Saya senang sekali karena kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Karena memang zakat ini memang diminta untuk diambil Bapak Ibu. Diambil. Jadi adabnya kita itu memang mengambil sedekah dari orang. Tidak harus orang itu ngantar gitu, enggak. Memang diambil. Itulah sebabnya perlu tim untuk mengambil. Dan adabnya ketika kita mengambil itu kita mendoakan. Jadi nanti kita mendoakan. Tapi jangan sampai begitu kita diberi terus lupa tidak mendoakan. Begitu mengambil kita mendoakan, itu adabnya. Kalau bisa, ini mengingatkan saya, kalau bisa di satu saat, satu sisi, monggo kunjungan semua. Satu hari, satu waktu, itu kita mendoakan yuk bagi yang bersedekah di masjid ini. Tanpa harus berkaitan dengan apakah sedekahnya sudah lama ataukah sudah orangnya sudah almarhum. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin saya didatangi orang, 2 orang didatangi. Orang itu segera tolong terima sedekah saya. Urusannya berbelit-belit, suratnya akan diberikan kepada saya. Apa itu? Tanah berapa? 8.000 meter. Itu malah datang ke saya. Bukan saya datang ke sana, merayu-rayu. Enggak. Beliau itu datang ke tempat saya. Segera Pak Wahyudi. Senyampang saya nanti masih hidup. Itu segera. Kemarin itu saya rapat dikejar. Pak Wahyudi, kapan saya bisa menemui penjenengan? Untuk apa? Menyerahkan ini loh, sertifikat itu. Kapan? Ya Allah, jadi ini saya jadi teringat, mumpung belum kedahuluan mati ya. Memang sedekah ini luar biasa. Dilipat gandakan, diampuni dosanya. Kemudian namanya berniaga Bapak Ibu. Siapa yang mau berniaga? Berniaga itu ada ruginya. Tapi kalau berniaga dengan Allah, pasti untung. Dengan apa itu? Sedekah. Pasti untung. Saya jadi teringat seorang sahabat saya yang mobilnya, tidak usah saya sebut namanya, mobilnya ditawarkan 40 juta, nggak laku-laku. Dengan sedekah malah laku 46 juta. Ini bisa ditiru ini. Ya Allah. Sedekah Bapak. Dan sedekah itu membuat kita terhindar dari celaka, dari bencana. Jadi kalau kita sehabis sedekah, kita akan dihindarkan. Siapa yang berjanji begini? Allah. Satu lagi, kalau nanti kita sedekah Bapak Ibu, jangan diminta orang yang menerima kita itu, menerima sedekah kita untuk mengucapkan terima kasih. Jangan.
Kalau perlu kitalah yang berterima kasih karena ada orang yang masih mau menerima sedekah kita. Kalau seandainya di masjid ini sudah ditulis, mohon maaf tidak menerima sedekah. Sedih loh kita itu, sedih sekali. Dan di masjid-masjid lain mengatakan tidak, mohon maaf tidak mau menerima sedekah itu sedih. Saya pernah Bapak Ibu, ada orang yang pakaiannya kumal. Ini pernah pengalaman saya sendiri. Pakaiannya kumal, membawa barang yang berat, terus saya beri uang Bapak Ibu dan ditolak. Itu sedih sekali. Bagaimana kalau semua orang miskin tidak mau menerima sedekah kita? Pintu surga yang ada tulisannya sedekah tertutup buat saya. Makanya selagi kita itu ada orang yang menerima sedekah kita, sesungguhnya bukan orang kita yang menolong orang itu, tapi orang itulah yang menolong kita untuk masuk. Menghindarkan diri dari bencana, menghindarkan diri dari dosa, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Saya pikir itu. Dan kita dilarang untuk setelah sedekah baik itu ini nasihat dari saya sendiri. Dan semoga kita tidak melakukan sedekah seperti kita. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Assalamualaikum.